Kelahiran baru membutuhkan iman kepada Yesus. Tanpa iman menjadi kelahiran dari air yang tidak ada artinya, dan kelahiran dari roh menjadi tidak mungkin. Pengorbanan Kristus dan kasih Allah bekerja sama dengan iman manusia, memungkinkan kelahiran baru. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-9 di dalam serial pembahasan kitab Injil Yohanes dengan tema Kelahiran Baru. Saya akan bacakan untuk kita semuanya firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pada suatu malam, seorang yang bernama Nikodemus datang kepada Yesus. Dia adalah anggota dari kelompok agama Yahudi yang disebut Farisi. Dan dia juga salah satu pemimpin dari agama itu. Dia berkata kepada Yesus, "Guru, kami tahu bahwa Bapa diutus oleh Allah untuk mengajar kami. Karena tanpa bantuan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan keajaiban-keajaiban seperti yang Bapa lakukan." Lalu jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku katakan kepadamu ini memang benar. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi warga kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali." Lalu Nikodemus bertanya, "Bagaimana mungkin seseorang dapat dilahirkan lagi kalau dia sudah dewasa? Tidak mungkin dia bisa masuk kembali ke dalam kandungan ibunya dan dilahirkan lagi." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku katakan kepadamu ini memang benar. Setiap orang yang ingin menjadi anggota kerajaan Allah harus dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Kalau tidak begitu, dia tidak bisa menjadi anggota kerajaan Allah. Secara jasmani, manusia memang lahir oleh karena orang tuanya. Tetapi secara rohani, manusia harus dilahirkan dari Roh Kudus. Janganlah merasa heran karena aku berkata, kalian semua harus dilahirkan kembali, karena kelahiran dari Roh Kudus adalah seperti putaran angin yang bertiup kemana saja. Kita hanya bisa mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana angin itu datang atau kemana angin itu pergi. Begitu juga dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hati manusia." Lalu Nikodemus bertanya lagi, "Bagaimana mungkin hal-hal itu bisa terjadi?" Yesus menjawab, "Bagaimana Bapak bisa menjadi guru agama untuk orang Israel kalau Bapak sendiri tidak mengerti hal-hal ini? Apa yang aku katakan kepadamu ini memang benar. Aku dan murid-muridku mengajar tentang hal-hal yang kami sudah tahu. Dan kami bersaksi mengenai apa yang sudah kami lihat. Tetapi kalian tidak menerima kesaksian kami. Ternyata kalian tidak percaya kalau aku mengajar tentang hal-hal duniawi. Jadi bagaimana mungkin kalian bisa percaya kalau aku mengajar tentang hal-hal surgawi? Tidak ada orang yang pernah naik ke surga dan turun lagi supaya dia bisa mengajar kalian tentang hal-hal surgawi. Hanya anak manusia, yaitu aku, yang pantas mengajar hal-hal itu. Karena hanya aku yang turun dari sana. Waktu nenek moyang kita sedang berada di padang gurun, sebuah ukiran ular digantungkan oleh Musa di atas tiang kayu. Demikian juga aku, anak manusia, harus digantung di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadaku menerima hidup untuk selama-lamanya. Memang kasih Allah sangat luar biasa kepada orang-orang di dunia ini, sehingga Dia menyerahkan anaknya yang satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu tidak akan binasa, tetapi menerima hidup yang selama-lamanya.
Karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk memberi hukuman kepada manusia, tetapi supaya melalui dia manusia dapat diselamatkan. Semua orang yang percaya kepada anak Allah tidak akan dihukum oleh Allah. Tetapi semua orang yang tidak percaya seperti itu sudah berada di bawah hukuman Allah, karena mereka tidak percaya kepada anak Allah satu-satunya. Dan inilah dasar dari hukuman itu, terang dari surga sudah datang ke dunia ini, tetapi manusia lebih senang hidup di dalam kegelapan daripada hidup di dalam terang. Karena perbuatan-perbuatan mereka jahat, semua orang yang berbuat jahat membenci terang. Mereka tidak mau datang kepada terang itu, karena terang itu akan membuat semua perbuatan mereka yang jahat menjadi kelihatan. Tetapi semua orang yang mengikuti jalan yang benar akan datang kepada terang itu, supaya kelihatan bahwa mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang benar atas pertolongan Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, frase yang umum digunakan adalah dilahirkan kembali sebagai orang Kristen. Seringkali dalam konteks membedakan antara orang Kristen yang dilahirkan kembali dan yang tidak. Yang benar adalah semua orang Kristen yang benar telah dilahirkan kembali. Tapi apa artinya dilahirkan kembali? Alkitab menggunakan ungkapan dilahirkan kembali hanya beberapa kali. Yesus dalam percakapannya dengan Nikodemus, Petrus dalam surat pertamanya di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 23, meskipun gagasan lahir dari Tuhan digunakan berkali-kali, misalnya di dalam Yohanes 1 ayat 13, 1 Yohanes 5 ayat 1, dalam diskusinya dengan Nikodemus, Yesus mengungkapkan banyak hal tentang dilahirkan kembali. Dengan komentarnya sebagai dasar refleksi kita, mari kita periksa apa yang Alkitab ungkapkan tentang kelahiran baru setelah kita diperkenalkan dengan Nikodemus. Kita bisa baca Yohanes 7 ayat 50, Yohanes 19 ayat 39. Kita mengamati Yesus menekankan hal yang pertama, kebutuhan kelahiran baru, yakni ayat 1 sampai 3, dapat melihat kerajaan Allah. Kecuali seorang dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat atau masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan syarat untuk dapat melihat atau masuk ke dalam kerajaan Allah adalah seseorang itu harus dilahirkan kembali. Apakah kerajaan Allah itu? Secara singkat, kerajaan Allah adalah aturan dan pemerintahan Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Sebuah kerajaan rohani, bukan kerajaan dari dunia ini. Kerajaan yang terdiri dari orang-orang yang setia, yaitu gerejanya, orang-orang yang sudah ditebusnya dan percaya kepadanya. Sebuah kerajaan baik berlaku di masa sekarang ini maupun juga untuk masa depan. Apakah kita ingin berada di kerajaan sekarang dan di masa kekekalan? Kita harus dilahirkan kembali. Itulah syaratnya. Wajib diselamatkan. Berada di kerajaan berarti diselamatkan dari kuasa kegelapan. Keselamatan membutuhkan kelahiran kembali, yakni regenerasi sebagaimana dicatat di dalam Titus 3 ayat 5. Apakah kita ingin diselamatkan dari dosa-dosa kita? Kita harus dilahirkan kembali. Nikodemus bingung dengan asumsi bahwa yang Yesus maksudkan adalah kelahiran fisik. Jadi Yesus menjelaskan hal yang kedua, sifat kelahiran baru di dalam ayat 4 dan 5. Melibatkan air dan roh. Perhatikan baik-baik. Satu kelahiran melibatkan dua elemen, yakni elemen air dan elemen roh. Bukan dua kelahiran, lahir dari air dan lahir dari roh, tapi satu kelahiran, yakni lahir dari air dan dari roh. Bandingkan deskripsi Rasul Paulus di dalam Titus 3 ayat 5. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi karena Dia sendiri mengasihani kita. Dia menyelamatkan kita melalui Roh-Nya yang membersihkan kita dari dosa, sehingga kita dilahirkan kembali dan mempunyai hidup baru.
Ini berbicara bagaimana baptisan ataupun regenerasi itu menggunakan elemen air dan kemudian pembaruan menggunakan elemen dari Roh Kudus. Referensi yang jelas tentang baptisan, tidak ada keraguan pada setiap interpretasi jujur dari kata-kata itu. Genetenai ek hudatos, artinya lahir dari air, mengacu pada tanda lahiria dari baptisan. Genetenai ek pneumatos, lahir dari roh untuk hal yang ditandai atau ke dalam kasih karunia Roh Kudus. Dengan air di sini jelas menandakan baptisan. Baptisan dengan air ke dalam iman orang Kristen diperlukan oleh setiap orang Yahudi dan bukan Yahudi yang masuk ke dalam kerajaan Sang Mesias, menurut tafsiran Adam Clarke. Tidak ada satupun penulis Kristen kuno di bahasa apapun kecuali memahaminya sebagai baptisan. Kelahiran baru terjadi ketika seseorang dibaptis, karena sesederhana itu tindakan iman mereka dilahirkan tidak hanya dari air yang darinya mereka bangkit, tetapi juga lahir dari roh, dilahirkan kembali oleh pekerjaan Allah pada saat itu. Kelahiran kembali melibatkan firman Allah. Seseorang dilahirkan kembali oleh firman Allah. Firman Allah yang tidak fana diberitakan. Alat yang melaluinya Roh Kudus menginsafkan orang-orang berdosa, yang termasuk perintah untuk dibaptis. Yesus menguduskan dan membersihkan gerejanya dengan pembasuhan air dengan firman. Permandian adalah baptisan, namun baptisan harus dilaksanakan bersamaan dengan firman Tuhan. Kelahiran baru melibatkan beberapa elemen, yakni air, roh, dan firman Tuhan. Semua terjadi ketika seseorang menanggapi Injil untuk dibaptis. Sementara ada bukti bahwa seseorang lahir dari air saat mereka bangkit dari kuburan air baptisan, bukti mereka selanjutnya dilahirkan dari roh. Hal yang ketiga, kita melihat bukti kelahiran baru ayat 6-8, dilihat dari efek roh. Kita harus mengharapkan bahwa apa yang dihasilkan oleh roh adalah rohani. Seperti angin, kata Yunani yang sama dengan roh, kita tidak melihat roh itu sendiri, tetapi efek yang dihasilkannya. Apakah seseorang benar-benar dilahirkan dari roh, yaitu dilahirkan kembali? Dengan waktu harus ada bukti yang jelas bahwa perubahan telah terjadi. Dilihat dari buah roh. Paulus menggambarkan buah atau bukti dari Roh Kudus di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Yang datang bukan hanya dengan dilahirkan dari roh, tetapi juga berjalan di dalam roh. Berjalan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, di mana buahnya tidak muncul, entah tidak pernah ada kelahiran kembali atau seseorang berjalan menurut daging, itu pasti bukan roh. Sementara diskusi berlanjut, itu segera berubah menjadi sebuah wacana yang terakhir di mana Yesus menggambarkan hal yang keempat, dasar kelahiran kembali atau kelahiran baru, ayat 14 hingga ayat yang ke-18, berbicara tentang pengorbanan Kristus. Yesus membandingkan penyaliban dirinya dengan Musa yang meninggikan ular tembaga di padang gurun, agar setiap orang yang terpagut oleh ular ketika memandang ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa, mereka akhirnya menjadi sembuh. Jadi orang akan diselamatkan dari kebinasaan dengan percaya kepada Yesus. Tanpa penebusan dari dosa, regenerasi tidak akan ada artinya. Kelahiran baru menyediakan kedua-duanya. Kasih Allah. Memang kasih Allah sangat luar biasa kepada orang-orang di dunia ini, sehingga dia menyerahkan anaknya yang satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu tidak akan binasa, tetapi menerima hidup yang selama-lamanya. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan tidak ingin siapapun binasa atau dihukum, tetapi diselamatkan. Kasih Tuhan bagi manusia adalah yang menjadikan pengorbanan Kristus dan kelahiran kembali menjadi mungkin.
Iman dan manusia. Mereka yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Mereka tidak akan dihukum, tidak seperti orang yang tidak percaya. Kelahiran baru membutuhkan iman kepada Yesus. Tanpa iman menjadi kelahiran dari air yang tidak ada artinya, dan kelahiran dari roh menjadi tidak mungkin. Pengorbanan Kristus dan kasih Allah bekerja sama dengan iman manusia, memungkinkan kelahiran baru. Namun banyak yang tetap dicela karena kurangnya iman kepada Yesus. Mengapa? Yesus menawarkan satu alasan untuk hal yang kelima, yakni Yesus melihat bahwa mereka yang mempunyai penolakan terhadap kelahiran baru itu adalah alasan-alasan orang yang tidak percaya, yang Yesus katakan di dalam ayat 19-21. Orang yang menolak kelahiran baru adalah orang yang lebih mencintai kegelapan daripada terang. Terang Yesus telah datang ke dunia. Banyak orang yang menyukai kegelapan karena mereka berbuat jahat. Kecintaan mereka pada hal-hal duniawi menyebabkan mereka menolak terang, yakni Yesus itu sendiri. Banyak orang yang tidak ingin diterangi oleh terang. Mereka tahu bahwa datang kepada Yesus akan mengungkapkan perbuatan jahat mereka. Tetapi orang-orang yang mau taat atau melakukan kebenaran tidak takut kepada terang, tidak mau melepaskan perbuatan jahat mereka. Mereka tidak mau tunduk kepada kelahiran baru yang mengakui keberdosaan seseorang dan membutuhkan pertobatan. Kesimpulan, dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus mengungkapkan banyak hal tentang keberadaan kelahiran kembali. Perlunya kelahiran baru, seseorang tidak dapat menjadi seorang Kristen kecuali dilahirkan kembali. Sifat kelahiran baru adalah kelahiran yang melibatkan air dan roh, yaitu baptisan. Bukti kelahiran baru dapat diamati dari efeknya, yaitu buah roh di dalam hidup seseorang yang sudah lahir kembali. Dasar dari kelahiran baru, pengorbanan Kristus, kasih Allah, iman kasih manusia. Penolakan kelahiran baru. Mengapa banyak orang yang menolak untuk tunduk adanya? Bagaimana dengan kita? Apakah Anda sudah dilahirkan kembali? Lahir dari air dan roh, yaitu pembasuhan regenerasi dan pembaruan Roh Kudus, dilahirkan melalui firman Tuhan, yaitu dengan menanggapi pesan Injil, merespon kasih Tuhan, dan pengorbanan Kristus dengan mengekspresikan iman dalam baptisan. Ingat kata-kata Yesus, orang yang tidak mau percaya kepadaku akan dihukum, tetapi orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Markus 16 ayat 16, janganlah merasa heran karena aku berkata, kalian semua harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 7. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat refleksi firman Tuhan hari ini sangat jelas sekali bahwa Tuhan Yesus menginginkan setiap orang yang sungguh-sungguh ingin melihat dan masuk dalam kerajaan Allah harus dilahirkan kembali, yakni dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dan kemudian memproklamasikan iman mereka di dalam baptisan. Kiranya setiap diri kita yang mempunyai kesempatan untuk percaya dan mempunyai kesempatan untuk memproklamasikan iman dengan menerima baptisan kudus, jangan melewatkan kesempatan yang indah ini. Carilah gereja yang betul-betul mengajarkan firman Tuhan sehingga saudara bisa bertumbuh di dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.